Stigma sesat dan label berbeda kerap membuat jemaah Ahmadiyah dijauhi, hidup dalam bayang-bayang intimidasi hingga jadi korban kekerasan. Namun, tidak di Jati Bening, Bekasi. Saya menemui sejumlah orang yang tinggal berdekatan dengan Masjid Al-Misbah Ahmadiyah. Masjid ini merupakan pusat aktivitas dan ibadah jemaah Ahmadiyah di wilayah Jati Bening dan sekitarnya. Meski mengakui adanya perbedaan, warga tak merasa itu jadi ancaman atas keyakinan mereka. Dari Bekasi, kita belajar bagaimana seharusnya perbedaan disikapi dalam kehidupan bermasyarakat. Kamu mendengarkan Saga KBR. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Ahmadiyah itu ya... Ahmadiyah. Kata ini bisa bikin naik darah sebagian orang yang tidak menyukainya. Meski di saat yang sama telah jadi panutan hidup jutaan umat muslim di dunia. Uniknya, berdasarkan temuan di lapangan, mereka yang marah justru bukan orang-orang yang tinggal berdekatan dan berinteraksi langsung dengan para Ahmadi. Ahmadi itu nggak tahu, pokoknya agama ya cuma tanya Ahmadiyah aja gitu. Ini Yayat, warga Kecamatan Jati Bening, Kota Bekasi. Lokasi tempat tinggalnya berdekatan dengan Masjid Al-Misbah Ahmadiyah. Dia tak ambil pusing. Baginya, keyakinan adalah area sunyi antara manusia dan pencipta. Sebuah ruang privat yang tak perlu diintervensi. Kalau masalah itu mah ya kayaknya sih masing-masing ya. Kalau kita keyakinan masing-masing lah gitu. Alih-alih mengenal mereka lewat fatwa atau perdebatan akidah, Yayat justru mengenal para Ahmadi lewat tangan-tangan yang terulur. Siang itu saya menemui Yayat di rumahnya. Dia sedang duduk di teras ketika saya datang. Rumah Yayat berjarak kurang dari 2 menit dari masjid jika berjalan kaki menyusuri gang-gang kecil. Setahu saya tuh Al-Misbah sih aman-aman aja. Bertangga baik semua sih, ramah sih. Kalau ada apa-apa ya suka berbagi gitu. Tiap tahun juga ya ada misal mau korban, KRT-nya juga suka ngasih gitu. Yayat bahkan hafal wajah-wajah penjaga masjid, mengenali mereka dari generasi ke generasi. Kenal. Kalau ini kayak baru-baru kenal sih, dari dulu kenal. Cuman yang udah sepuh-sepuh ya kayak macam Bu Cantini, Bu Darwis, udah pada ngada gitu kalau yang sepuh-sepuh gitu. Ini ganti lagi yang ininya tadi Bu, siapa yang nganter ya? Bu Ida ya. Nama saya Bu Ida Samsia. Kebetulan saya sebagai pengurus Lajnah juga. Kedudukannya di cabang gitu ya. Kemudian istrimu balik dah Pak Nasir yang tugas di sini. Saya menemui Ida di Masjid Al-Misbah Bekasi. Rumah yang ditinggali Ida terletak persis di area bagian depan masjid. Semenjak suaminya menjadi mubalik Ahmadiyah Bekasi Raya, Ida tinggal di rumah itu. Lokasinya di sebuah gang, hanya muat untuk 1 mobil melintas. Halaman masjid dikelilingi tanaman hias. Saya datang sini kan tahun 2023 ya. Keadaan kondisi di sini memang alhamdulillah sudah bagus. Relasi dengan tetangga juga udah bagus. Mungkin itu sejarahnya memang dari sejak keberadaan jemaat di sini intinya sih. Masyarakat sini pada intinya sih alhamdulillah Mas enggak ada apa-apa gitu. Ahmadiyah didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad di India pada 1889 dan mulai berkembang di Indonesia tahun 1925 di Tapak Tuan Aceh. Secara resmi, Ahmadiyah terdaftar sebagai organisasi berbadan hukum berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman pada 1953. Association of Religion Data Archive memperkirakan sekitar 400.000 Muslim Ahmadi tersebar di seluruh negeri. 2025 lalu menandai 100 tahun perjalanan mereka di Indonesia. Ahmadiyah didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad di India pada 1889 dan mulai berkembang di Indonesia
tahun 1925 di Tapak Tuan, Aceh. Secara resmi, Ahmadiyah terdaftar sebagai organisasi berbadan hukum berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman pada 1953. Association of Religion Data Archive memperkirakan sekitar 400.000 Muslim Ahmadi tersebar di seluruh negeri. 2025 lalu menandai 100 tahun perjalanan mereka di Indonesia. Sebagaimana organisasi massa pada umumnya, Ahmadiyah aktif dalam berbagai kegiatan sosial, mulai dari donor darah, donor mata, hingga bantuan kemanusiaan. Ini sesuai dengan moto yang mereka junjung, Love for all, hatred for none. Cinta kasih untuk semua, kebencian tidak untuk siapapun. Bersama pengurus masjid, Ida kerap turun langsung menjangkau warga yang hidupnya dalam kesulitan lewat kegiatan bakti sosial seperti menyalurkan sembako murah. Tahun lalu misalnya, pengurus menyalurkan sekitar 400-an paket sembako murah, hasil dari sedekah jemaah selama Ramadan. Pernah itu ada namanya Bu Endang di sebelah situ. Jadi beliau itu kayaknya hidup sendiri ya teh, janda gitu. Setiap saya lewat itu kan dia tuh suka nyapa. Nah kita waktu itu diusulkan di dalam rapat Lazna itu pengurus. Ini ada orang yang kayaknya layak dibantu lah kata saya gitu. Terus akhirnya kita ke sana ke rumahnya dengan Teh Mei ya waktu itu. Ternyata dia kena penyakit paru-paru atau apa. Nah kita kasih ya sembako juga, makanya digratiskan kalau dia kan. Kasih sembako terus kasih bingkisan tiap bulan waktu itu. Tapi emang gak ada keluarganya. Itu yang membuat saya tuh sedih, ya Allah kasihan kata saya gitu ya. Bagi Ida Syamsiah, menolong sesama adalah panggilan jiwa yang berpijak pada perintah agama, tak mengenal identitas. Kita tuh karena memang sebisa mungkin kita bisa membantu mereka, karena ya di dalam Al-Quran kan seperti itu. Kita kan sedekah itu merupakan jiwa kita orang-orang muslim yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah ya. Masjid Al-Misbah didirikan pada 1998 dan hingga kini telah memiliki 400-an jemaah. Dulu tanahnya orang tua saya, jadi dijual ke situ, ke masjid gitu. Iya, makanya dulu kesempatan mau dibangun kita mah senang-senang aja bangun masjid. Nggak taunya mestinya beda kayak gitu. Nggak apa-apa sih. Ini Nunung. Saya menemui dia di rumah orang tuanya saat sedang membungkus makanan beku untuk dijual. Rumah orang tua Nunung berjarak kurang 100 meter dari masjid. Karena lokasinya yang berdekatan, dia tahu persis kehidupan jemaah di masjid itu. Dianya kan baik sama kita ya. Sama orang-orang sini orangnya pada baik-baik. Kitanya juga baik. Sosialnya bagus juga dia sama tetangga. Kalau di sini-sini sih aman aja. Orang-orang sini juga pada gabung aja sama orang-orang dia. Nggak ada apa-apa. Sama seperti Yayat, Nunung menyadari ada perbedaan pandangan dalam ajaran Ahmadiyah. Namun dia dan keluarganya memilih tidak terjebak dalam perbedaan dan prasangka. Kata Nunung, warga juga tak keberatan hadir di ruang-ruang diskusi masjid saat diundang dalam peringatan hari-hari besar. Iya, kadang dia kalau ada acara apa-apa kita diundang situ, kita datang. Itu kalau acara Maulid, apa Isra Mi'raj, dia pada ngundang kita datang. Nggak apa-apa kalau kita mah. Yang penting ya sama-sama kita satu tinggal di Islam ya udah. Meski begitu, Nunung masih merekam dengan jelas bagaimana ratusan orang mengusik ketenangan kampungnya. Jadi yang apa sih tuh kayak provokator gitu. Mereka menggeruduk masjid. Tapi saya nggak tahu tuh masalahnya apa juga. Iya, ada penyegelan juga dari pemuda apa tuh ya. Tapi kita mah orang-orang sini ya nggak ada masalah. Nggak tahu dia datang dari mana. Tindakan itu mungkin lebih tepat disebut penutupan paksa, sebab pemasangan segel biasanya dilakukan setelah diputuskan oleh pengadilan. Februari 2013, pemerintah Kota Bekasi menutup paksa Masjid Al-Misbah usai muncul tekanan dari ormas keagamaan yang menentang ajaran Ahmadiyah. Ratusan orang menggeruduk masjid, mendesak rumah ibadah itu ditutup. Semua desain dari sini nih.
Dari sini terus di seng 2 meter, seng yang segini. Dari ujung situ tuh, terus keliling. Di luar, semua. Jadi kita di sini lagi ada 30 orang jaga gudang-gudang sama angkot. Nggak bisa keluar. Yang keluar masuk ditangkap polisi semua. Deden Sanjaya, pengurus Ahmadiyah Kota Bekasi, tak pernah lupa kejadian di hari itu. Wali kotanya ngecek ke sini, sholat di sini. Tapi karena tekanannya terlalu keras, akhirnya terpaksalah turunlah Satpol PP berapa ratus orang untuk supaya menenangkan. Dan yang nyegel juga bukan FPI, kan Pemkot. Kondisi saat itu begitu mencekam. Bantuan logistik tertahan. Bahkan, tokoh bangsa seperti Sinta Nuria Wahid, istri mendiang Gus Dur, harus mengulurkan tangan lewat celah pagar demi memastikan jemaah di dalam bisa makan. Akhirnya sampai Ibu Gus Dur datang, anggota DPR datang, Bu Sinta, 2013, 2 minggu kemudian datang. Bu Sinta ngelempar makanan begini. Polisinya bukannya itu Ibu Presiden, buka dikit kayak gitu ya. Selama berhari-hari, jemaah Ahmadiyah yang tinggal di masjid hidup mengandalkan uluran tangan orang lain. Deden terpaksa menjauh bukan karena takut, melainkan karena memori yang jauh lebih berdarah masih membekas. 2 tahun sebelumnya, namanya lekat dengan salah satu tragedi kemanusiaan paling kelam di negeri ini, insiden Cikesik. Iya, saya kan kasus Cikesik awalnya. Di sini kan side effect dari kasus Cikesik. Ya panjang lah ceritanya. Ceritanya panjang dan saya masuk penjara 6 bulan. Ya karena dikriminalisasi. Padahal saya jaga masjid di sana. Deden kala itu berada di garis depan mempertahankan masjid di Cikesik, Pandeglang, Banten dari serangan kelompok intoleran. Kedatangan Deden ke lokasi sebetulnya untuk membebaskan mubalik yang ditahan polisi. Namun, saat berada di Masjid Cikesik, mereka diserang. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketika saudara seimannya meregang nyawa secara mengenaskan. 3 jemaah Ahmadiyah dibunuh dalam insiden itu. Bukan lihat lagi. Ya bagaimana nggak ngelihat di situ dibunuhnya. Nggak ngelihat. Salah nggak ngelihat juga salah, tapi ya harus lihat gitu. Oh kalau ngelihat mayat itu sudah nggak ketahuan. Kalau nggak ada tanda-tanda. Deden tak hanya menjadi saksi, ia juga penyintas. Dibacoklah saya sini. Ini karena mujizat aja saya bisa bergerak lagi. Dioperasi 7 jam di Rumah Sakit Pertamina. Kaki saya dibacok 15 jahitan. Ini 12 jahitan. Ini 8 jahitan. Terus punggung. Banyak lah jahitan. Rumah dan keluarganya pun tak luput dari sasaran. Anak saya, rumah saya diserang. Ramai Pak. 2 kali berturut-turut. Usai kejadian itu, Deden dirawat di rumah sakit selama beberapa pekan. Bukannya mendapat perlindungan sebagai penyintas, dia justru ditangkap dan mendekam di balik jeruji besi. Dia ditahan 6 bulan atas tuduhan melawan polisi. 2011 keluar. Desember 2011 keluar. 2011 keluar, udah seneng-seneng kita jalan-jalan. Ketemu istri, anak lagi maksudnya. Jalan-jalan, refreshing. Deden tak pernah menyimpan dendam. Alih-alih menarik diri ke dalam trauma, dia justru memilih maju ke garis depan diplomasi. Ia mulai mengetuk pintu-pintu birokrasi, bukan untuk memprotes, bukan untuk bicara teologi. Saya kan berusaha untuk bisa bersilaturahmi mulai dari wali kota yang benci ke kita, atau wali kota yang sebelumnya lah. Tapi kan nggak pernah bisa tembus. Mau wali kotanya dari partai manapun, bisa tembus. Susah banget. Kesabaran pria 63 tahun itu akhirnya menemui titik terang. Pada September 2025,
pengurus jemaah Ahmadiyah Bekasi bertemu Wali Kota Tri Adianto. Ya, alhamdulillah lah, Wali Kota sekarang surprise buat kita ya khususnya. Dan surprise juga buat pengurus besar sama cabang. Kita datang, kita diminta proposal itu. Iya, disangkanya ternyata nih orang yang datang ke Wali Kota itu mayoritas Pada proposal, bikin proposal. Oh, Ahmadiyah beda, ngasih buku kan. Kita ngasih buku. Bagi Deden, diplomasi kemanusiaan adalah cara terbaik mengenalkan wajah Ahmadiyah yang sebenarnya. Ia ingin mengubah stigma organisasi yang bermasalah menjadi mitra yang solutif. Di Jemaat Ahmadiyah sih memang kita memfokuskan kepada kemanusiaan. Jadi sekarang kita istilahnya membawa proposal, tapi membawa proposal yang tidak membebani Pemda, tapi malah membantu Pemda. Membantu Pemda dalam hal tenaga maupun dalam hal logistik. Dia ingin mengubah pandangan miring tentang Ahmadiyah. Biar menjadi contoh dan melihat bahwa Ahmadiyah itu di mata wali kota itu banyak manfaatnya untuk masyarakat. Kita sih nggak nyari apa-apa kok. Sebenarnya ya, minta duit enggak. Cuman ketika nanti ada orang yang membenci Ahmadiyah, tolonglah dikasih pengertian oleh wali kota. Ahmadiyah tuh nggak begini loh. Keberanian Deden Sanjaya mengetuk pintu birokrasi dan sambutan hangat dari Wali Kota Tri Adianto bukanlah pertemuan biasa. Begitu penilaian Direktur Eksekutif Setara Institut, Halili Hasan. Iya, tentu saja Mas, itu kita harus catat sebagai milestone itu. Karena mendapati Ahmadiyah itu dengan pejabat formal itu sesuatu yang langka di Indonesia. Terbukanya pintu balai kota bagi jemaah Ahmadiyah bukanlah sebuah kebetulan. Dalam sejumlah kesempatan, Wali Kota Bekasi mengutarakan keinginan mempersempit ruang gerak kelompok intoleran di kotanya. Melalui keterangan tertulis, Kepala Bidang Agama dan Ormas di Kesbangpol Bekasi, Marwah Zaitun mengatakan, Pemkot juga kerap membuka ruang-ruang pertemuan dengan forum keagamaan di kotanya. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan mencatat, ini sebagai momen bersejarah yang memutus tradisi panjang kecanggungan antara negara dan jemaah Ahmadiyah. Pasca Gus Dur, ketika Gus Dur ketemu dengan Khalifah gitu ya, waktu itu mungkin tidak banyak yang secara terbuka kemudian bisa dicatat ya pertemuan Ahmadiyah dengan pejabat-pejabat formal itu, terutama kepala daerah, kemudian presiden, pokoknya kepala-kepala pemerintahan itu nggak banyak ya terbuka ingin menerima Ahmadiyah. Selama ini, relasi antara pemerintah dan Ahmadiyah kerap terjebak dalam dilema populisme. Ada ketakutan sikap politik dianggap berisiko menyinggung kelompok mayoritas. Halili mengungkapkan, pertemuan-pertemuan seringkali dilakukan tanpa publikasi. Jadi kuatnya populisme itu membuat mereka kemudian mengambil tindakan untuk bertemu dengan Ahmadiyah secara tertutup. Jadi kalau mereka kemudian secara terbuka itu bertemu dengan Ahmadiyah, memberikan penerimaan atas Ahmadiyah, itu mereka khawatirkan akan menyakiti mayoritas. Namun Halili berpandangan perubahan paradigma mulai terjadi. Penerimaan terhadap Ahmadiyah di beberapa daerah perlahan mulai menguat. Data Setara Institut mempertegas hal itu. Dalam 1 dekade terakhir, grafik pelanggaran terhadap jemaah Ahmadiyah terus melandai. Tren penurunan angka intoleransi ini menurut Halili bukan terjadi secara instan, melainkan hasil kerja keras kolektif. Poinnya adalah Ahmadiyah belakangan mengalami perbaikan penerimaan, saya kira bukan saja dari masyarakat tetapi dari pejabat formal juga. Meskipun ya ini kerja keras kita semua, jadi bukan hanya Ahmadiyah yang menjadi faktor utama kenapa penerimaan terhadap mereka itu membaik. Ada para pendamping, masyarakat sipil, ada tokoh-tokoh pemerintahan juga di dalam yang kerja keras bahu-membahu untuk mewujudkan apa yang Setara sering bilang sebagai inklusi Ahmadiyah dalam keindonesiaan.
Keberhasilan penyelenggaraan Jalsa Salana atau pertemuan tahunan Ahmadiyah pada 2025 menjadi bukti konkret diplomasi kemanusiaan atau Raptah yang dilakukan jemaah mulai membuahkan hasil. Jalsa kemarin itu sebenarnya bukti konkret ya bahwa Raptah yang dilakukan oleh teman-teman Ahmadiyah itu membuahkan hasil dari etalase besar Jalsa kemarin. Kita tahu Jalsa sebelumnya kan ditolak gitu, bahwa kemudian mereka bisa menyelenggarakan Jalsa di tahun 2025 itu suatu yang kita mesti catat sebagai sebuah kemajuan. Dan di Bekasi kota sampai hari ini tidak ada persoalan yang menyangkut Ahmadiyah sampai hari ini, termasuk ibadah di Masjid Al-Misbah atau di mana nggak ada mas, aman-aman saja, harmonis. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Bekasi Abdul Manan mengamini ada perbaikan penerimaan komunitas Ahmadiyah di wilayahnya. Ya perkembangannya bagus, nggak ada persoalan, nggak ada masalah, nggak ada orang yang protes, nggak ada orang yang dulu kan diprotes gitu loh, masjid itu gitu tahun itu. Tapi sekarang masjid tetap dipakai, nggak ada masalah gitu. Tempatnya aja saya juga tahu persis dan beberapa kali juga melihat ke sana. Kadang-kadang saya dekat itu dari sini. Abdul Manan bukan sekadar saksi, namun juga bagian dari sejarah itu sendiri. Saat 2013 lalu, dia adalah salah satu tokoh yang ikut menyegel pagar Masjid Al-Misbah. Yang waktu kita segel bukan masjidnya, itu lahannya itu loh, pagarnya tutup. Kalau yang kita segel itu pagarnya, saya nggak dosa gitu. Kok masjid kok saya segel ya? Dia mengakui tekanan saat itu cukup kencang. Penolakan terhadap Ahmadiyah di daerah lain merembet ke kotanya. Ya waktu itu karena memang ada warga, ada umat yang tidak menyetujui adanya Ahmadiyah itu sebetulnya. Penolakan itu sebetulnya waktu itu tidak ada gerakan di Bekasi. Hanya ada beberapa tokoh yang memintakan itu dilarang gitu. Melihat suasana di kabupaten lain itu ramai begitu, maka Pergub keluar, atas dasar Pergub itu maka wali kota mengeluarkan perwal juga gitu waktu itu. Namun hari ini ia berdiri di sisi yang berbeda. Aktivitas masjid kini kembali jadi bagian normal warga sehari-hari. Sekarang udah aman-aman saja di Bekasi ini. Bahkan sekarang mereka juga melaksanakan ibadah sesuai dengan dengan Islam, nggak ada larangan kok. Transformasi dari kota yang penuh tekanan menjadi kota yang ramah bagi perbedaan ini membuahkan pengakuan nasional. Pada 2025, Kota Bekasi menyandang Harmony Award dari Kementerian Agama. Dalam 5 tahun terakhir, Kota Bekasi juga selalu masuk 10 besar kota paling toleran versi Setara Institut. Pada edisi teranyar 2024, kota itu berada di urutan ke-7. Abdul Manan menyebut pencapaian itu menjadi simbol komitmen kotanya menjaga kerukunan antar umat beragama. Tapi situasi kondisi itu aman karena memang ini keinginan dari seluruh kota Bekasi, termasuk pemerintah mengharapkan adanya terciptanya toleransi, kerukunan kan begitu mas, harmoni kan begitu. Kalau KUB ya bagaimana supaya rukun, supaya harmoni, supaya saling menghargai kan begitu mas. Yayat dan Nunung boleh jadi tak fasih bicara soal toleransi, tetapi mereka telah memberi contoh nyata bagaimana seharusnya perbedaan disikapi dalam kehidupan bermasyarakat. Cuman ya kalau lebaran ya biasa kita ke situ ya lebaran lah, kalau misalnya ada orang ngumpul-ngumpul baru ke situ. Sama Islam gitu ya, tapi kayaknya tahunya iya beda sama kita. Tapi kita mah orang-orang sini nggak ada masalah. Demikian Saga KBR.